Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungannya, dijauhkan dari segala mara bahaya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa berupa hal-hal yang lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan semoga video-video kami bermanfaat sehingga kita dapat memetik hikmah, dijadikan sebuah pelajaran dalam kehidupan kita semua. Bagaimana cerita pada kesempatan kali ini? Mari kita simak ceritanya. Namaku Anita. Aku tinggal di sebuah pedesaan kecil yang berada di sebuah lereng gunung. Dan suasana kampungku itu begitu sangat indah dan sejuk sekali. Setiap hari-hari tertentu, seperti hari weekend, terlihat begitu sangat ramai dan begitu pula banyak orang-orang yang lalu lalang melewati rumah kecilku itu untuk menuju ke sebuah gunung yang ada di desaku itu untuk melepaskan rasa penat dan hanya sebatas untuk berlibur saja. Namun berbeda denganku yang harus melewati pagi hari yang indah ini dengan aktivitas-aktivitas sehari-hariku, yaitu membantu ibu mencari uang untuk bertahan hidup. Padahal anak seusiaku terlihat menghabiskan waktunya untuk bermain bersama teman-temannya. Tentu banyak sekali alasan kenapa aku harus membantu ibu. Kali ini aku akan menceritakan perjalanan hidupku bersama ibu. Aku dilahirkan dari rahim seorang ibu yang bernama Ratmi. Kebiasaan ibu sehari-hari sangat suka berdandan, bersolek, dan berhias diri. Bahkan rela berhutang demi untuk gaya hidupnya itu, sedangkan aku dibiarkan begitu saja. Tidak sedikit orang melihatku dengan rasa iba dan jijik karena penuh dengan ingus dan bau anyir di tubuhku itu. Selain suka berdandan, memang ibu ini sedikit genit. Walaupun pekerjaan ibu hanya seorang buruh tani, tetapi ibu selalu berpenampilan modis. Maka tak jarang orang-orang banyak yang menggodanya. Anita, panggil ibu. Iya bu, jawabku sambil lari menghampirinya. Hari ini kamu bantuin ibu ke sawah ya? Males lah bu, aku pengen mainan di rumah saja, jawabku dengan muka murung. Kamu itu loh, kalau dibilangin jangan ngeyel. Ibu itu membesarkanmu dengan susah payah sendirian di sini. Kan kamu udah tahu, bapak kamu itu meninggalkanmu tidak ngasih apa-apa. Kalau kamu nggak bantuin ibu, ibu juga akan meninggalkanmu biar kamu sendirian di sini, jawab ibu dengan nada emosi. Aku pun terdiam ketika mendengar kata-kata yang diucapkan ibu. Kemudian aku berlari sambil menangis dan gulung-gulung di tanah di halaman rumah agar ibu menggendong dan menyayangiku. Karena aku sangat rindu momen di mana aku dimandikan seorang ibu sewaktu itu usiaku masih 8 tahunan. Belum sempat aku digendong oleh ibu, terlihat ada dua orang yang berdiri di depan rumah sambil mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ternyata mereka berdua itu rentenir yang dihutangi ibu. Terlihat mereka berdua tinggi, tegap, dan bertampang bengis sekali. Seketika aku pun terdiam melihat dua orang ini. Ratmi, Ratmi, mana ansuran minggu ini? Tanya Bang Plecit itu. Di kampungku, rentenir biasa dijuluki dengan sebutan Bang Plecit. Maaf bang, hari ini aku belum bisa bayar, jawab ibu. Pokoknya hari ini kamu harus melunasi semua hutang-hutangmu, ucap Bang Plecit. Gimana mau bayar bang? Aku kan gak punya uang.
Tolong kasih waktu lagi untuk aku, Bang, jawab ibu dengan muka melas. Memang ibuku seperti itu. Orangnya terlalu menggampangkan sebuah hutang dan pintar beralasan. Padahal ibu berhutang tidak dengan satu orang. Banyak sekali yang dihutangi oleh ibu. Hanya untuk membeli baju-baju barunya dan untuk berpenampilan modisnya itu. Biasanya setiap hari ada 4 orang yang selalu menagih hutang ibu di rumah. Gak bisa pokoknya, mau gak mau kamu harus bayar hari ini. Kamu itu gak tahu malu, setiap aku kesini kamu gak pernah bayar. Kamu kan punya barang, punya rumah, jual sana, ucap Bang Pelecit dengan marah. Tolong Bang, sekali lagi saya kasih waktu, rengek ibu sambil menunduk. Sebenarnya aku merasa sangat sedih, ingin sekali aku membantu ibu. Namun apalah daya, aku hanya bocah kecil yang tak tahu apa-apa. Aku hanya bisa menatap ibu di balik pintu, karena aku takut melihat orang-orang itu. Kalau hari ini kamu gak bayar, aku akan panggil Pak RT sekarang juga. Gimana? Kamu mau bayar gak hari ini? Bentak Bang Pelecit itu. Dan ibu hanya bisa terdiam dan tertunduk malu ketika dibentak-bentak oleh Pelecit itu. Dan tidak sedikit para tetangga pun mulai berkumpul di halaman rumah untuk melihat dan menonton ibu. Dan banyak suara-suara yang begitu menyayat hati ibu. Dasar wanita sok cantik kamu itu, Mimi, bayar tuh hutangmu. Sorak-sorai suara tetangga. Karena keadaan semakin mencekam, Pak RT pun diundang oleh salah satu tetangga yang ada di desaku itu. Dan tidak lama kemudian, Pak RT terlihat mendekati rumah dan melewati kerumunan warga yang menonton ibu. Maaf, ini ada apa toh? Kok ramai-ramai begini? Ucap Pak RT. Warga pun sangat antusias menjawab pertanyaan Pak RT itu, seperti orang yang sedang berdemo. Ini gini Pak RT, Ratmi itu punya hutang kepadaku dan dia nggak mau bayar, ucap Bang Pelecit itu sambil berjalan menuju ke Pak RT. Ratmi, apa benar yang diucapkan Bapak itu? Tanya Pak RT kepada ibu. Enggak Pak, jawab ibu. Terus kamu itu hutangnya berapa sampai begini jadinya? Tanya Pak RT. Belum sempat ibu menjawab, para warga sudah mulai anarkis. Banyak sekali caci makian dari para tetangga yang dilontarkan buat ibu. Karena keadaan semakin memanas, ibu dan Bang Pelecit itu diajak ke balai desa untuk menyelesaikan masalahnya. Akhirnya ibu digiring ke balai desa. Terlihat para warga sangat semangat, seolah-olah seperti menggiring maling saja. Aku hanya bisa menangis melihat ibu diperlakukan seperti itu. Setelah sesampainya di balai desa, ibu dan Bang Pelecit diajak masuk dan aku digendong oleh ibu. Walaupun keadaan ibu masih sangat kacau, ibu masih memperhatikanku dan menciumiku dengan keadaan mata penuh linangan air mata. Terlihat di dalam balai desa sudah ada Pak Kades yang akan menengah-nengahi permasalahan ibu. Mbak Ratmi, aku mau tanya, apa benar sampean itu hutang dengan bapak itu? Tanya Pak Kades. Enggak Pak, jawab ibu sambil menunduk. Terus hutangmu itu berapa dan untuk apa? Tanya Pak Kades lagi. Hutangku semuanya 500.000 dan itu pun aku pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Pak, jawab ibu sambil sesegukan. Suara gemuruh pun kembali terdengar ketika ibu menjawab pertanyaan dari Pak Kades. Iya Pak, hutang Ratmi 500.000 dan dia janji bulan kemarin mau bayar. Tapi sampai bulan ini Ratmi belum juga membayar hutang-hutangnya itu, sahut Bang Pelecit dengan nada penuh amarah.
Pokoknya mau nggak mau hari ini Ratmi harus melunasi semua hutang-hutangku itu, Pak. Ya udah, Pak, tenang dulu. Kita bicarakan ini baik-baik dan kita selesaikan masalah ini di hari ini juga, jawab Pak Kades. Ratmi, kamu punya apa untuk membayar hutang-hutangmu itu? Tanya Pak Kades kepada ibu. Aku udah gak punya apa-apa, Pak, jawab ibu dengan penuh isak tangis. Kenapa kamu harus hutang kalau kamu gak punya apa-apa? Toh kamu kan kerja, hasil dari kerjamu itu kan cukup untuk kebutuhan sehari-hari kamu dan anakmu itu, ucap Pak Kades. Ibu hanya bisa terdiam dan menangis mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Pak Kades sambil memeluk erat tubuhku yang mungil ini. Ini gini, karena keadaan yang sudah kacau seperti ini, kamu kan punya rumah. Jika rumahmu itu dijual, itu bagaimana? Tanya Pak Kades kepada ibu. Rumah itu harta satu-satunya yang aku miliki, Pak. Jika rumah itu dijual, aku harus tinggal di mana? Tutur ibu. Dan itu pun kalau dijual dengan harga berapa? Aku akan bayar rumahmu itu 3 juta, Mi, sahut Bang Plecit secara tiba-tiba. Bagaimana kamu, Ratmi? Rumahmu ditawar 3 juta. Hasil uangnya bisa buat bayar semua hutang-hutangmu itu, ucap Pak Kades. Masa cuma 3 juta sih, Pak? Terus sisanya mana cukup untuk hidup aku bersama anakku, Pak? Jawab ibu dengan penuh isak tangis. Karena rumah yang selama ini ditempati aku dan ibu adalah rumah peninggalan dari nenek. Rumah itu sangat bersejarah bagiku. Karena aku dilahirkan dan dibesarkan di rumah gubuk reot yang terbuat dari anyaman bambu itu. Kalau kamu mau, aku akan bayar rumahmu sekarang juga, Mi, sahut Bang Plecit lagi. Ya sudah, Pak, rumahku aku jual saja, jawab ibu dengan sangat berat hati. Tepuk tangan dan suara gemuruh pun kembali terdengar dari para warga yang menonton ibu di luar jendela balai desa itu. Seperti senang sekali kami akan pergi dari kampung ini. Akhirnya ibu pun diarak oleh warga ketika ibu keluar dari balai desa. Berjalan menunduk sambil menggendongku menuju ke rumah, dan para warga pun menunggu kepergian kami dari rumahku sendiri. Makanya, Mi, kamu itu jadi orang tahu diri, ucap salah satu warga. Ibu hanya bisa terdiam mendengar caci makian dari para warga itu. Ibu pun masuk ke dalam rumah dan membereskan semua barang yang akan ibu bawa pergi dari kampungku ini. Setelah selesai berkemas, ibu yang menggendongku melangkahkan kaki pergi meninggalkan rumah dengan penuh isak tangis. Setelah berjalan lumayan jauh, ibu menurunkanku dan menuntunku jalan dengan raut wajah kesedihan yang mendalam. Anita, maafin ibu ya, ucap ibu. Aku pun hanya bisa mengangguk. Aku sangat takut jika ibu meninggalkanku sendiri, sedangkan aku yang kupunya hanya ibu. Selesai. Kita tunggu episode selanjutnya, yaitu episode kedua tentang perjalanan hidup seseorang yang diteror arwah ibunya itu. Dengan sebab apa arwah ibunya itu bisa meneror anaknya? Kita tunggu episode cerita yang menarik ini. Semoga video kami bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada penulis, yaitu Saudara Nasya Tahira. Kami ucapkan terima kasih banyak yang telah berkenan mengizinkan kami untuk mengangkat cerita ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.